في كتاب الله قلبي صار حي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita diberikan Allah Ta'ala taufik supaya menolong agama Allah dengan kekuasaannya, insyaAllah. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama-sama kita hormati Ibunda Dr. Hajjah Maimanah Umar MA, yang bulan ini sampai pada umur yang ke-81. Saya 41. Saya lahir, beliau umur 40. Bayangkan itu. Tapi masih menulis buku. Sedangkan saya tak sempat lagi menulis. Jadi sebenarnya saya ini diundang untuk memberitahu, hai Abdul Somad, saya saja yang sudah 81 masih sempat menulis. Engkau kenapa tak menulis? Begitu cara beliau mengasih tahu. Insya Allah balik dari sini nulis kita langsung. Nulis apa? Nulis update status. Singkat cerita, saya pun pulanglah ke Provinsi Riau pada bulan suci Ramadan, bulan Agustus tahun 2008. Jadi kita mundur 10 tahun yang lalu. 2008 membawa 2 ijazah. Sebelah kiri LC, sebelah kanan MA. LC MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Karena waktu itu belum nikah, belum kerja, tak ada kerja, tak ada satupun yang mau menerima saya mengajar di Riau. Satu-satunya yang mau menerima saya Mas Murmil. Sebuah surat permohonan, saya bertanda tangan di bawah ini, nama Abdul Somad, sudilah ibu kiranya menerima saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam. Kalaulah ibu tidak terima, tak tahu lagi. Akhirnya dia ibu hati ibu tadi, diterimanya lah saya mengajar. Tempat saya mengajukan permohonan itu di gedung paling ujung. Nama yang menerimanya namanya Bu Desnar. Bu Des. Terimalah. Ketua jurusannya waktu itu Pak Husni Tamrin. Kemudian pula lagi ketua jurusan yang satu lagi Bapak Dr. Alus Haji Kodri Haji Nawawi. Orangnya masih ada semua situ. Kemudian di antara dosen yang saya ingat Pak Sudirman. Kemudian ada lagi Pak Irfan. Banyaklah pokoknya yang tak saya sebutkan, itu pasti ada kenangan tersendiri. Lokal pertama sempat saya mengajar di sini. Kedua dari sini sudah dibongkar sudah. Sini ada tempat saya mengajarlah saya situ. Oh, mahasiswinya cantik-cantik. Tapi awak tak berani waktu itu. Nah itu kita lewatkan aja lah cerita. Mengajarlah saya sampai beberapa tahun. Bulan Agustus saya mengajar, bulan September pembukaan penerimaan dosen di UIN Suska. Masuklah saya mengajar. Sebelum mengajar ikut tes dulu. Tes seleksi berkas. Surat kesehatan, surat kelakuan baik, surat orang sebaik ini pun ragu juga mereka baik. La ilaha illallah. Saya urus semua. Surat kelakuan baik di Poltabes, surat kesehatan di Puskesmas Sarapan Raya. Habis itu surat ijazah S1, S2, legalisir, pas foto, semua sudah selesai. Fotokopi KK, KTP. Habis itu tes bahasa Arab 50 soal, bahasa Inggris 50 soal, tes potensi akademik 100 soal. Habis itu barulah tes wawancara. Siapa nama kamu? Abdul Somad, Pak. Mau apa sini? Mau tes dosen. Sudah pernah punya pengalaman mengajar? Sudah, Pak. Berapa lama mengajar? Baru sebulan. Hah?
Kapan mulai mengajar? Bulan Agustus kemarin. Sekarang September, baru sebulan ya. Mau ikut ngajar dia. Gimana kamu baru sebulan ngajar sudah mau jadi PNS? Marah dia. Yang marah-marah itu namanya Dr. Hajar. Meninggal bulan lalu. Orang meninggal kenapa Pak Ibu kita? Untuk almarhum Pak Dr. Hajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa qim nuzulahu wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وقيه من فتن القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. Itulah mengapa saya memilih profesi jadi dosen, karena walaupun kita galak tetap didoakan mahasiswa kita. Coba kalau jadi polisi, tetap didoakan. Coba kalau jadi tentara, tetap didoakan. Karena negeri ini aman karena polisi dan tentara. Oleh sebab itu jadi apapun kita, maka kita tetap didoakan orang lain. Yang penting niat kita baik. Innamal a'malu binniyat. Lalu kemudian masuk ruang satu lagi. Mau apa kamu? Saya mau jadi dosen Pak. Sudah pernah mengajar? Sudah. Berapa lama? Baru sebulan. Di mana kamu mengajar? Di Mazmur Pak. Apa arti Mazmur? Tidak tahu apa arti Mazmur. Tak tahu saya Pak. Gimana kamu tempat kamu mengajar pun kamu tak tahu apa artinya? Mazmur itu artinya Maimanah Umar dan Maridin Arbis. Oh, itu artinya. Ibu Dr. Haja Maimunah Umar dengan Bapak Dr. Andus Haji Maridin Arbis almarhum. Saya dulu pernah jumpa beliau. Waktu beliau meninggal saya datang. Oh, itu artinya Pak. Iyalah. Yang bertanya itu namanya Pak Zamharil Yahya. Masih hidup sekarang. Mereka tak ingat, saya ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya saya kemarin ini datang mau meminta maaf karena selalu diundang Maimanah Center untuk acara zikir, tak pernah datang. Tak pernah datang. Jadi hari ini datang karena kebetulan 2 ulang tahun. Ulang tahun yang ke-36, ulang tahun yang ke-81. 81 Ibu Dr. Maimanah Umar, 36 Yayasan Mazmur. Saya kira tadi udah ada lilin 81. Berikut ini peniupan lilin oleh Ustaz Abdul Somad, 81 lilin, 1 nafas. Rupanya anak-anaknya tidak mau membuat itu. Kenapa? Karena di ujung nama mereka, coba tengok, Dr. Misnarti SAG. Apa arti SAG? Sarjana Agama. Dia tahu agama, dia tak boleh kita dari seorang. Itulah pentingnya kita memilih orang yang tahu agama. Di ujung namanya pula SAG, habis itu MST. MST itu tahu Bapak Ibu artinya? Master segala ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat ada. Di pangkal nama itu pula doktor. Doktor itu PhD, Doctor of Philosophy, S3. Lama baru dapat. Saya tak dapat. Makanya LCMA saja. Jangan dinilai dari tingginya. Karena kalau manusia itu dinilai dari tingginya, tentu lebih utama jerapah daripada manusia. Jangan ditengok dari gemuknya. Ini untuk membela yang kurus-kurus. Karena kalau ditengok dari gemuk, tentu lebih utama gajah. Tapi lihatlah pada isi kepalanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah hati kamu, isi hatimu, isi kepalamu, etos kerjamu. Itu yang ditengok Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini besok tak ada yang mandi pagi. Masuk pegawai kantor gubernur ke kantor Pak Ahmad Sarafi, dipanggil, kamu tak mandi tadi? Pak, Allah tak melihat wajah kita, yang dilihat Allah adalah hati kita. Oh, leset yuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemanapun saya pergi di Riau ini, pasti datang orang bersalaman dengan saya. Ustaz, saya murid Bapak di Mazmur dulu. Tadi malam di Ujung Batu. Ustaz Somad,
Saya murid bapak di Masmur dulu. Masya Allah. Apa artinya? Murid-murid bertebaran dari sini. Murid SMK, murid SMP. Ada SMP? Tak ada? Untung ada, tak ada. Murid sekolah tinggi agama Islam, apalagi yang mendapat beasiswa tadi, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur orang yang memberi beasiswa. 3.500, 3 tahun setengah bertambah. Saya mau lebih panjang Pak Ustaz, kasihlah 10 juta 10 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalah tujuan kita memasang tenda ini sampai warna-warni berkumpul bersama? Apa tujuannya? Tak lain tak bukan adalah menjelang bulan suci Ramadan bermaaf-maafan karena kita banyak silap salah. Apa kata pepatah Melayu? Sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh, apalagi hati manusia. Tahu telur ayam disangka? Banyak orang tak tahu telur ayam disangka. Yang tahu dia sekarang telur ayam di supermarket. Telur ayam disangka tersentuh dia, bergesekan kulitnya. Apalagi lah cakap kita kadang menyinggung perasaan orang. Yang paling banyak menyinggung perasaan orang siapa? Ustaz Somad. Dia yang paling banyak bercakap. Subuh tadi di Masjid Al-Manar, jam 10 di Yayasan Masmur, nanti di rumah Pak Edward Sangir acara akikah cucunya, nanti malam di Langgam 4 hari ini. Maka saya disebut Ustaz Kondang, kodok diundang. Banyak yang tak tahu arti kondang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu maka bersilaturahimlah. Siapa yang belum menyambung silaturahim, sambung silaturahim. Ini yang kita ambil pelajaran dari pertemuan kita di Maimanah Center di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru ini. Berjumpa balik orang-orang yang lama dulu kita pernah berhutang budi. Pisang raja, pisang emas bawa belayar, pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mana bisa kita bayar budi baik orang pada kita? Mana bisa kita bayar itu semua? Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafihu, balas dia. Siapa yang pernah berbuat baik pada kamu, balas dia. Kalau kamu tak sanggup membalasnya, doakan dia. Nanti di akhir majlis kita berdoa bersama-sama, diaminkan oleh Bapak Ibu semua, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung balik silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga walaupun tarawihnya banyak, walaupun witirnya banyak, walaupun tahajudnya banyak, walaupun sedekahnya banyak. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Bagi yang belum pernah menengok langsung, tengok langsung. Kadang selama ini kita tengok balihonya aja, Dr. Misnati SAG, nampak balihonya aja. Tengok aslinya, wow, amazing. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tengok-tengok memanglah gambar tuh. Ada di sana, ada di sana. Tujuannya untuk apa? Itulah yang cucuk pakai paku nanti. Oh, Ustaz ini kampanye. Saya tak ada kampanye. Tak boleh kampanye, belum masanya lagi. Ini cuma cerita aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka dengan menyambung tali silaturahim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba yusadalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, lapang rezekinya, murah rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu melekatkan, silatu mengikatkan. Rahim, maaf cakap rahim, kantong janin dalam perut perempuan. Menempelkan rahim, apa maksudnya? Menempelkan rahim, tak masuk akal ceramah cerita Ustaz Somad ini. Apa acara kalian di Masmur tadi? Menempelkan rahim. Mana menempelkan rahim? Kita ini dulu rahimnya satu. Orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Melayu, orang Banjar, orang Bugis, semuanya rahimnya satu. Rahim siapa? Rahim Hawa, istri Adam alaihis salam. Semua kita ini berasal dari rahim satu, rahim Hawa. Ada yang tak berasal dari rahim Hawa? Ada. Siapa dia? Charles Darwin. Tadi monyet. Kaswawaknya monkey. Kasawaratnya ciga cingku. Ini streaming pasti banyak orang bertanya, apa-apa aja kata Ustaz. Terjemahkanlah. What the meaning of ciga? Itu bahasa Melayu kok mesti awak sosialisasikan. Yang bahasa uang aja, padahal bahasa Indonesia ini bukan bahasa awak, bahasa Melayu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sambung balik silaturahim. Kebetulan roh saya masuk ke dalam perut orang Melayu. Maka saya jadi orang Melayu. Andai dulu saya masuk ke dalam perut orang Australia, oh udah jadi bule saya sekarang. Tak jumpa kita. Udah di Sydney saya sekarang. Udah berselancar saya. Tapi masuk ke dalam perut orang Melayu. Kebetulan ibu masuk ke dalam perut orang Minangkabau. Begitu keluar, bakabang dalam mana tak basuh. Baik kan siapa lancik-lancian ayo rumahnya. Kebetulan bapak masuk ke dalam perut orang Batak. Jadi Batak dia ada alat sisi sesuai mak orang masuk. Kebetulan ibu masuk ke dalam perut orang Jawa. Itu jadi Jawa. Pripun kabari ape, wis kena orang teko kene ya. Bisa. Kebetulan masuk dalam perut orang Cina. Enggak lo dapet masuk Cina. Dia nak dibawa masuk. Apa yang dimuliakan Allah, apapun sukumu, apapun bahasamu, engkau tetaplah hamba yang dimuliakan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata pepatah orang Melayu, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Duduk kita semua sama di hadapan Allah, tak ada beda. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam, wa Adam min turab. Adam dari tanah, balik kepada tanah, akan menjadi santapan cacing tanah. Tengok baik-baik warnanya warna tanah. Makin dekat macam tanah, dicium bau tanah. Oleh sebab itu kita akan menghadap Allah. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Illalladzina amanu, iman, wa amilus salihat, amal saleh. Maka setiap langkah ibu bapak dari rumah sampai kemari, padahal ini hari libur nih. Hari libur nih kan? Hari Sabtu libur. Banyak orang yang pagi ini lari-lari santai di tepi danau, pakai celana pendek, lutut kudis. Tapi bapak ibu bisa pula datang berkumpul di sini, masya Allah. Oh, ada gambar saya rupanya di belakang. Masya Allah. Di mana dapat warna sorban warna merah? Itu untuk menunjukkan cinta NKRI. Warnanya putih, sorbannya merah. Masih ragu juga orang kita cinta NKRI. Belahlah dadaku, akan kau lihat di sana NKRI. Tuh. Bersama siapa? Tolong ambil gambar saya tadi. Foto bersama siapa? Ketua DPD, ketua sidang. Nih, sidang tanpa interupsi. Kalaupun ada interupsi bisa dikendalikan. Segala. Tanya orang, kenal Ustaz sama Ibu Maimanah Umar yang ketua DPD yang lahir? Oh iyalah, ini foto saya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenal Ustaz sama Ibu Maimanah Umar? Oh, saya ngajar di sekolahnya. Bertahun, sekarang masih ngajar. Tak ada sekali-sekali. Ibu yang dimuliakan Allah, maka sambung balik silaturahim. Yang putus disambung balik. Saya tak bisa memaafkan dia Pak Ustaz. Kenapa? Dulu ada dijanjikannya nikah sama saya, tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Putus tak bisa disambung. Sakit hati dan maafkan dia. Tetap maafkan. Apapun sakit Pak Ustaz, maafkan. Apa arti maaf? Hilang sampai tak berbekas sama sekali. Makanya orang salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kamu sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Kenapa tak kamu salamin dia? Saya memang sudah maafkan. Tapi kalau untuk salaman rasanya 2 tahun lagi lah Pak Ustaz. Oh, berarti hatimu masih berkesan. Ustaz tadi katanya salaman-salaman. Kenapa Ustaz dari pintu sampai tempat duduk tadi tak ada menyalami kami? Dan itu ibu-ibu saya salamnya dari jauh. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir, tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Makkah, di Madinah. Ini bisa dapat dari mana? Mahabharata. Tapi ketika sampai di depan saya pegang ibu tangan Dr. Hajah Maimanah Umar. Loh, kenapa Ustaz pegang? Udah macam ibu kandung kita. Lebih tua dari mak saya lagi, 81 tahun. Mak saya 70, beliau 81. Nah, jadi kalau sudah tua boleh. Orang sekarang kebalik. Kalau orang tua begini. Orang gadis. Ini tak betul. Harus diluruskan ini. Tak
satu pun dari anak ibu Dr. Hajah Maimunah tak mau menyalami saya. Tak ada satu pun. Kenapa? SAG. Tahu dia belajar agama, ngerti dia. Itulah pentingnya kita memilih orang-orang yang belajar agama. Dah 2 kali sampaikan tak juga ingin entahlah. Kalau foto-foto ya sudah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambung balik silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati' rahim, orang yang memutus tali silaturahim walaupun amalnya banyak, tak ada guna tarawih banyak-banyak kalau tidak menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, hari ini saya berterima kasih betul kepada pihak-pihak yang sudah mengundang saya. Kalau tak diundang mungkin saya tak datang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Jadi pagi ini jam 10 ke Masmur. Jadi kami jemput Ustaz. Jangan datang tak dijemput, balik tak diantar. Saya datang sih. Datang juga akhirnya Ustaz Tatang Yudiansah, angkatan saya, sama-sama kuliah di IAIN Susko tahun 1996. Datang aja. Gimana kita berangkat? Iya, saya bilang. Tapi antum duluan, nanti antum yang tausiah, saya tinggal foto-fotonya. Karena beberapa kali saya diundang ceramah pendek aja, fotonya yang lama. Di mana bumi dipijak, di situ Abu Kodak. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, sambunglah tali silaturahim. Orang tak kenal karena tak menyambung tali silaturahim. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Kalau udah sayang tentu senang awak minjam kan? Macam saya sama Pak Ahmad Sorafi, senang Pak bisa mau pinjam APBD untuk beasiswa S3. Oh, tak bisa Pak Ustaz. Ikut negara Pak Ustaz. Kalau ditangkap KPK Pak Ustaz. Kalau untuk negara tidak. Jadi Pak, apa guna habis silaturahim selama itu? Uang pribadi dia Pak Ustaz. Lamanya membuka dompet mencari 2.000 perak. Bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyambung tali silaturahim maka murah rezekinya. Mana buktinya murah rezekinya? Andai saya tak menyambung silaturahim hari ini, duduk-duduk saja di rumah nonton TV, pasti tak dapat buku nih kan? Begitu nyambung dapat buku. Andai saya hanya di rumah tadi, tak dapat bersilaturahim. Bayangkan dari pintu saya sudah disambut pula pakai lagu apa tadi lagunya? Selamat badan. Sholawat nyambut. Apa kalau kita tak silaturahim? Dulu di rumah nonton TV, lagu barat. What can I do for you? Yang menyanyi mengangguk, yang mendongong mengangguk. Sama-sama tak paham. Tak pun mengangguk. Tapi begitu sampai di sini langsung diajak bersalawat. Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huddan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah 30 dari 1 salawat. Sambut. Semua bersalaman, Pak Polisi bersalaman, tapi ada anak-anak muda yang tak mau bersalaman, yang pakai jas pintu tadi. Saya tengok dia, pas saya salami, senyum juga dia. Mau juga dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa doa mereka kepada Ustaz Somad tadi? 3 mereka doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hartamu, selamat nyawamu, selamat dirimu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu, selamat hidupmu, selamat matimu. Itulah yang tak ada dalam welcome. Welcome, well bagus, come datang, welcome datang bagus, baliknya good morning, good bagus, morning pagi, good morning pagi bagus, siangnya pergi saya acara mahasiswa di hotel. Begitu turun datang mahasiswa, welcome Pak, welcome, apa kata? Welcome, tahu arti welcome? Pakai set kaki Pak. Ada tulis di sini. Welcome tuh bukan bahasa awak. Ucapkanlah salam. Saya bukan anti bahasa Inggris, enggak. Serius belajar bahasa Inggris. Di Masmur dipelajari bahasa Inggris. Hebat mereka bahasa Inggris. How are you friend? Hello Pak. Artinya apa? Mereka bahasa Inggrisnya mantap, tapi tetap tidak meninggalkan bahasa daerah.
Di antara kesan jamaah mendengar ceramah saya senang ceramah Pak Ustaz. Saya tanya, kenapa kau senang? Bahasanya mudah saya pahami. Banyak orang ceramah di bumi pakai bahasa langit. Ada pun dekadensi, sosialisasi, transformasi, demokrasi, apa begitu. Di lisannya qaumihi pakailah bahasa orang. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya untuk wahai Abdul Somad. La yudkhilul jannata ahadakum amaluhu. Tidak satu pun orang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Aku pun tak masuk surga karena amalku, kata Rasulullah. Kita masuk surga bukan karena tarawih. Kita masuk surga bukan karena witir. Kita masuk surga bukan karena baca Quran. Lalu kenapa kita masuk surga? Illa yataghammadani Allahu bi rahmatih. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa orang mati itu kita doakan Allah maghfir lahu war nanti kejauh warhamhu, rahmati dia. Waktu kita duduk antara dua sujud salat, Rabbi ighfirli war amni, rahmati aku. Itu kita doakan warahmatullah. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah untuk wahai Abdul Somad. Yang ketiga, wa barakatuh. Barokah. Ada barokah tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Di sini Masjid An-Nur 1 rakaat, di sana ada barakah tempat. Berapa rakaat di sana? Sampai 100.000 rakaat, sampai 10.000 rakaat, sampai 500 rakaat. Itu keutamaan tempat. Ada keutamaan orang. Siapa dia? Orang tua. Tengok tadi Ibu Doktor Misati mencium tangan Ibu Doktor Maimunah Umar. Ada yang merekam tadi, ada yang menengok tadi. Saya tengok dia cium sekali, cium tangan sekali, cium pipi 4 kali. Saya ibu sampai. Begitu menghormati orang tua. Ini banyak orang pergi tak ada cium mak, tak ada cium ayah, tak ada cium. Dah lama Pak Ustaz. Dia ketek lah cium. Apa gini? Kita ngambil barokahnya, barokah orang tua. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya. Fathammal jannah, kau dapat di surga di sana. Oleh sebab itu barokah. Maka jamaah mengucapkan pada saya wa barakatuh. Barokah hidupmu Ustaz, barokah nyawamu Ustaz, barokah matimu Ustaz, barokah ilmumu Ustaz, barokah hartamu Ustaz, barokah anak-anakmu Ustaz. Barokah inilah yang kita dapatkan. Makanya ketika minta rezeki kita minta wa barakatan rizqi, minta barokah dalam rezeki. Itu ada dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diganti. Ini banyak orang ganti. Dengan apa digantinya? ASS WRWB. Jangan diganti. Oleh sebab itu maka ini silaturahim harus kita lanjutkan, harus kita teruskan. Jangan pernah putus. Walaupun pengajian zikir Maimunah Center berhenti sejenak, akan tetapi setelah Ramadan nanti Syawal tetap dibuka lagi dengan halal bi halal. Jangan berarti setelah ini kenapa tak berzikir lagi? Maimunah Center sudah tutup zikir, tak ada lagi zikir. Udah, berarti acara pengajiannya tutup. Tapi nanti setelah ini tetap berzikir. Yang pertama sambung silaturahim. Yang kedua apa lagi? Baca buku-buku tentang puasa, supaya jangan sampai kita tak paham puasa. Ini ada pula jamaah bertanya ke saya, Ustaz, apakah menangis membatalkan puasa? Ini kan orang tak ngaji. Nangis kata dia membatalkan puasa. Ustaz, nangis membatalkan puasa? Saya bilang iya. Mana dalilnya? Nangis sambil minum teh es. Mana pula nangis batal puasa? Lalu yang batalkan puasa, bacalah buku. Apa bukunya? 30 fatwa seputar Ramadan. Tulis di Google. 30 fatwa seputar Ramadan. Abdul Somad LC. Ente. Download free, gratis. Sudah saya download Pak Ustaz. Kenapa tak masuk-masuk? Paket tak ada. Boleh lah, tak bermodal. Boleh kat 2 giga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi sarana prasarana, tidak ada lagi cara, tidak ada lagi alasan. Orang Riau tidak layak masuk neraka karena pengajian sebanyak-banyaknya di sini. Tadi mestinya datang bersama kita Profesor Dr. Ilyas Gusti. Tapi beliau ada acara, ada kendala, tak bisa datang. Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, Dr. sebanyak-banyak doktor. Kalau doktor tak bisa datang berhalangan, barulah diundang LC Pak. Kenapa yang dimuliakan Allah? Ahli tafsir kita siapa? Dr. Mustafa Umar.
Ahli hadis kita siapa? Dr. Dasman Yahya Ma'ali dari Madinah. Ahli fikih kita siapa? Dr. Mawardi Muhammad Saleh. 30 tahun di Madinah. 13 tahun di Madinah Bapak Ibu. Orang kalau 30 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa. Bayangkan, merasuk ke kepala. Hadiri pengajiannya. Dr. Mustafa Umar di mana? Masjid An-Nur. Tafsir gratis, tafsir Al-Ma'rifah. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh di mana? Tuh Masjid Ar-Rahman. Anda bertanya, mufti menjawab. Jabatannya sekarang mufti Kota Pekanbaru. Tanya kenapa enggak? Jangan sampai orang Riau menjadi ayam mati di lumbung padi. Bisa pula padi banyak, ayam bisa mati. Kenapa? Tak mau mencontohkan. Akhirnya mati. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan badannya mati, badannya tetap hidup. Imannya mati, Islamnya mati. Karena tidak menuntut ilmu. Alhamdulillah, dikoordinir, dikelola, dimanage dengan baik. Kajian di Maimanah Center, ada pengajian, berzikir. Hati yang risau, yang gelisah, bawa berzikir. Pejamkan mata. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sedang beristighfar, tenang hati saya. Terasa berhembus sejuk Pak Ustaz. Kenapa sejuk? Udah kayak kipas angin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa menenangkan hati ini kecuali daripada zikir, zikir, zikir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ala bi dzikrillah. Ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Ibu tadi dari rumah pakai motor, berzikir selama di jalan itu. La ilaha illallah. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Paling afdal zikir la ilaha illallah. Selama di jalan. Rumahnya di mana? Di Panam. Rumahnya mana? Di Kulim. Rumahnya di mana? Simpang Bingung. Apalagi orang yang ada di Simpang Bingung, bingung mencari kebenaran. Banyak-banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Insyaallah ditunjukkan Allah jalan. Simpang Bingung itu kalau tak tahu jalan banyak-banyak baca ihdinas siratal. Tunjukkan kami mana jalan yang lurus. La ilaha illallah. Bangga kita menengok orang Riau, walaupun dia naik motor di lampu merah, mulutnya tak pernah berhenti berzikir. Tengok, tengok, tengok. Rupanya di balik helm kau ada HP. Iya, ada sapi-sapi kotak. Janganlah lagi mati. Alhamdulillah Ustaz Somad, hari Selasa tanggal 7 boleh, Rabu 8 boleh, Kamis 9 boleh, Jumat 20, Sabtu 22 Sya'ban. Seminggu lagi kita puasa. Masih juga menyimpan CD dangdut. Alhamdulillah Ustaz Somad, seminggu menjelang puasa ini suami saya sudah dikumpulkannya CD dangdut, CD remix, CD barat, semua kumpulkannya. Tobat dia sudah. Kemana CD itu? Simpannya di tas. Nanti sudah ayo buka balik. Stop, berhenti. Taubat kepada Allah SWT. Karena kalau tidak berzikir, lagu-lagu inilah yang akan masuk ke telinga. Kalau Bapak Ibu selalu mendengar lagu, nanti pas tengah malam terdengar dia di telinga. Yang paling menakutkan waktu awak akan sakaratul maut, lagu itulah yang datang ke telinga awak, terngiang-ngiang. Pas mau mati sakaratul maut, di ruang ICU sudah mau mati, bayangkan. Sekejap lagi mati di ruang ICU, pas mau mati, tiba-tiba datang lagu. Di akhirat awak sama Sanjay Dud, sama minta baca. Maka tapi kalau awak selalu berzikir, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah yang akan datang waktu akan sakratul maut. Maka orang yang zikir, insya Allah sebelum mati muda. Itulah yang selalu kita minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maka terus
yang selalu datang hadir ke majelis zikir Maimanah Center ini terus istiqomah. Nanti habis Idul Fitri kita buka balik halal bihalal, tetap datang zikir. Jangan sampai tak berzikir. Masuk kamar mandi pun berzikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau tidur pun berzikir. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mau makan pun berzikir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau masuk masjid pun berzikir. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid pun berzikir. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tidak ada langkah, denyut nadi, detakan jantung, bisikan mata, kedipan mata, bisikan telinga, tak ada satupun yang kosong daripada zikir. Maka jangan putus zikir. Sedang berceramah bagaimana berzikir Pak Ustaz? Hati tak putus. Allah. Di mana dia? Jantung seperti sini yang berzikir. Rasa ada di kuku. Terasa dulu kan? Kalau tak terasa, mantaplah mulai itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita selalu minta Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Apa ciri husnul khatimah? Mudah mengucapkan la ilaha illallah. Siapa itu yang mudah? Orang yang banyak berzikir. Tapi kalau dia tak berzikir, bolak-balik anak membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Sawit berapa sekilo? La ilaha illallah. Gotah. Tapi kalau orang yang selalu berzikir, bukan berarti orang berzikir tidak boleh ngurus negara. Silakan jadi bupati, wali kota, DPR, DPRD, DPD. Bukan berarti orang berzikir tak boleh bekerja. Silakan jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai. Bukan berarti orang yang berzikir tak boleh beraktivitas terus. Tapi di dalam aktivitasnya itu tak pernah berhenti mulutnya berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Ringan di lidah, berat pada timbangan hari kiamat. Habibatani ila rahman, disukai Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Dua kalimat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi pelan-pelan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Ini saya tengok hari ini. Berzikir pakai tangan cuman bisa 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pakai tangan cuman bisa 33. Paling banyak 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Jadi kalau begitu gimana Pak Ustaz? Berzikir pakai tasbih 100. Lebih daripada itu lupa. Tapi kalau mau zikir banyak, sudah ada zikir digital baru, masukkan ke dalam telunjuk. Berapa harganya? 15.000. Balik dari sini beli 15.000. Subhanallah. Tapi yang tahu cuma kita. Ini banyak saya tengok cepat-cepat tuh 100. 200. 300. Begitulah sampai 1000, ambil HP, foto. Alhamdulillah pagi ini sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Hilang amal lawak. Tapi kalau mau ngajak pengajian boleh. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, ayo kita sore ini mengaji di Maimanah Center di Komplek Masmur. Bagus, ngajak orang atau bertanya, sudahkah Anda berzikir pagi ini? Bagus. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, mati dalam keadaan kosong daripada zikir. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang yang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Siapa itu orang hidup? Orang yang bergerak. Bukan. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Siapa itu orang mati? Orang yang tak berzikir. Maka kalau ibu menikah sama orang tak berzikir, berarti selama ini ibu sudah lama tidur sama mayat. Bapak kalau selama ini punya istri tak berzikir, berarti bapak sudah lama nikah sama hantu. Patutlah anaknya suster ngesot. Kenapa? Karena tidak berzikir. Oleh sebab itu membahagiakan buat saya, buat kami para ustadz. Kenapa? Di sini ada lembaga zikir. Lanjutkan. Ini off sementara Ramadan karena pengajian.
Banyak pegawai, direktur BUMN, pegawai kalau sudah pindah dari Pekanbaru menangis mereka. Acara pisah sambut pejabat lama pejabat baru kepada Al-Mukarram Ustaz Abu Somad datang ke kantor kami, menangis mereka menetes air mata. Dia tanya, "Bapak nangis kenapa?" "Belum tentu saya dapat di kota lain ceramah macam di Pekanbaru nih Pak Ustaz. Masjid Ar-Rahman itu kalau bulan Ramadan pengajiannya 6 kali sehari. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian menjelang berbuka, pengajian menjelang tarawih, pengajian iktikaf malam. 6 kali dalam satu hari pengajian. Tak ada senikmat itu di Pekanbaru. Pengajiannya pula tidak tabligh akbar umum. Ada pengajian tafsir saja, ada pengajian hadis saja, ada pengajian sirah saja, ada pengajian tarikh saja, ada pengajian fikih saja, ada pengajian usul fikih. Bervariasi pengajian luar biasa. Negeri kita ini kalau kita jaga terus bersama, dia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Nah, saya termasuk penceramah yang tak pandai ngalur ngidul ngetan, semua dibahas. Maka fokus. Pertama, sambung silaturahim. Yang kedua, zikir jangan sampai putus. Yang ketiga, apalagi yang perlu kita sambung, kita siapkan untuk menyambut Ramadan ini, yaitu tak lain tak bukan menyiapkan duit belanja agak dibanyakkan sedikit. Untuk apa? Supaya nanti di bulan Ramadan, menjelang Ramadan bisa bersodakoh. Bisa bersodakoh. Berapa selama ini ibu belanja satu bulan? 3 juta Pak Ustaz. Siapkan 6 juta. Bilang sama bapak, "Pak, tambah APBD kita." Untuk apa? Karena nanti saya mau masak kolak banyak, saya mau masak urap banyak, saya mau masak gulai banyak, sampodeh bawang banyak. Kenapa? Karena nanti pas buka puasa, biasa di rumah cuma 4 orang, bapak, ibu, anak 2, tapi sekarang dia masak menjadi 8. Kenapa banyak betul masak? 8, 4 lagi untuk siapa? Anak yatim 1, fakir miskin 1, orang jompo 1, dan ada mahasiswa tinggal di masjid 1, kita antar tiap sore. Begitu. Mengantar makanannya jam 6 sore. Supaya jam 6.30 sama-sama kita makan. Ini sekarang orang tidak miantar jam 11 malam. Miantar kolak jam 11 malam. Balik terawih makan, lebih 3 periuk. Miantar sana daripada basi. Dimakan anak yatim lah jam 10 malam. Masam mak, makan aja lah sedekah lah. Jam 10 makan, jam 2 boleh sakit, jam 3 boleh. Masuk rumah sakit Arifin Ahmad. Dicek, apa penyebab kematian? Kolak. Masuk Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka bersedekah. Cerita masalah sedekah, tidak ada yang lebih hebat sedekah daripada orang Mesir. Maroko kalah, Saudi Arabia kalah. Orang Makkah, Madinah banyak bersedekah, maklum, orang kaya, minyaknya banyak, duitnya banyak. Mesir biasa macam kita, tapi sedekah luar biasa. Tenda-tenda di Mesir sudah dibuat macam ini 1 bulan tak pernah dibuka. Di dalamnya itu ada meja panjang, ada kursi panjang. Hari pertama ayam di Mesir potong 2, ciek 2, seperempat. Besar ayam. Bukan contoh awak. Ayam tu potong ni. Hancur, mutilasi. Kadang-kadang awak ke menjual pun ragu. Itu ayam apa kata lah yang itu. Hari pertama ayam, hari kedua daging. Daging godang-godang masih ingat sabun telepon. Godang itu. Cuma orang Mesir pun tak tahu santan, tidak pakai kelapa. Jadi kasihnya bawang bombay, tomat potong besar-besar. Habis itu kasih pil-pil aswad, pil-pil cabai aswad hitam, pil-pil aswad jintan hitam. Anyep, tapi dia awak lapar habis. Daging tebal, tempe awak tipis, macam di tak pakai rautan pensil lah kan? Kalau tipis podem, tak ampun. Makan sehari 2 kali sakit. Oleh sebab itu maka ini luar biasa. Hari ketiga ikan, daging makan ikan. Ayam, daging, cuma 3 hari berganti. Hari pertama ayam, hari kedua daging, hari ketiga ikan. Ikan itu tak ada dipotong, 1 ekor. Ini belum pernah saya tengok lagi. Ada memang di Masjid Istiqlal Jakarta ada, di Masjid An-Nur ada beberapa hari, di Malaysia ada. Tapi Mesir luar biasa, sodakoh. Dan orang Mesir itu sodakoh tidak terlalu formal. Waktu kebetulan saya kuliah tahun 1998, 20 tahun yang lalu, waktu itu krisis moneter. $1 yang sebelumnya 2.000 menjadi 17.000. Orang Indonesia tak bisa mengirim duit ke Mesir untuk anak-anaknya. Akhirnya bagaimana?
Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan pesawat untuk menyambut anak-anak Indonesia yang tak sanggup lagi belajar pulang saja karena duit tak ada. Tapi apa kata orang Mesir? Selama kami makan, selama kami minum, anak Indonesia tak boleh satu pun pulang. Kami tak ada yang pulang. Mereka kasih minyak, mereka kasih bawang, mereka kasih makanan, mereka kasih semuanya, mereka sediakan. Luar biasa sedekah mereka. Dan mereka sedekah tak terlampau formal. Kami sedang naik bis, tiba-tiba datang orang Mesir manggil, Indonesia kata dia, orang Indonesia, ya kasihnya duit. Nah, ini nanti beli buka puasa makan sama kawan-kawan. Pergi sana. Tak macam kita, orang kita diundang anak yatim jam 5 sore. Bukan 6.30, jam 5 udah suruh datang, suruh baca Yasin 3 kali pula tu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anak itu pun sudah agak senang. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah. 2 kali lagi. Anak 5 boleh 15 menit menjelang puasa, menjelang berbuka puasa, dia pun berhenti. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tahlil belum? Disuruh tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rupanya yang piring dibungkus pakai koran tadi kipas angin kencang. Terbuka lah koran, tengok mie goreng. La ilaha. Kalau mie goreng elok awak dosa timur. Maka selalu saya sampaikan itu, jangan menyiksa anak yatim, jangan menyiksa fakir miskin. Kalau di rumah saya tak ada, panggil datang, baca qul huwallahu 3 kali, kemudian falaq sekali, kemudian sekali, Fatihah sekali, makan. Kasih duit. Ini 3 jam menyiksa anak yatim. Besok taubat dia tak mau rumah itu nak trauma. Buka puasa pun menyiksa anak yatim. Awak khawatir awaknya mengadu ramai-ramai ke Komisi Perlindungan Anak. Kami dah disiksa situ Pak. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ikon angka 3 kau sedekah ini yang paling hebat dalam hidup. Nih tanah. Ini tanah ini diwakafkan untuk pendidikan umat Islam. Ini hidup ini diwakafkan, belajar umat Islam, dapat pula bantuan beasiswa. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lain-lain tinggal, tanah luas, kebun sawit luas tinggal, ruko tinggal, tapi pendidikan agama tak pernah tinggal. Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabis tafa'afnaita yang kau pakai lapuk, wa matasaddaq tafa'amdaita yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makan pagi lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam pok, ayam dangdut. Makan siang asam bodeh bawang, itu ini segala macam, ayam rica-rica. Makan malam habis busuk. 1 hari 2 ons setengah, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya ini entahlah. Kalau kotoran kambing disiramkan ke tanaman hijau, insya Allah cabainya hijau mekar. Tapi kalau kotoran manusia disiramkan ke cabai, kuning layu mati kontan. Tak ada yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, kalau kau dikasih hidup lagi kau mau apa? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah engkau kasih aku waktu sikit lagi ya Allah, kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku mau bersedekah dan mau beramal soleh, kau belah somat. Duit yang dari kotak tadi, duit yang dari ember-ember tadi, itu dikumpulkan semua, bukan untuk biaya operasional. Itu akan diserahkan ke lembaga yatim yang dekat jembatan arah Kelipek Kain, sebelum jembatan sebelah kanan. Nah, namanya Ashabul Maimanah. Ashabus Shimal kiri neraka jahanam, Ashabul Maimanah sebelah kanan dalam tempat surga. Maka duit bapak ibu dalam acara zikir itu diserahkan sana kepada anak yatim yang selama ini tak pernah menyapu kepala anak yatim. Pergi itu ke panti asuhan. Acara ulang tahun anak dibawa ke danau, tak salah. Ulang tahun anak dibawa ke hotel megah mewah, tak salah. Tapi kalau tiap tahun dia disenangkan, nanti dia tahu sayang itu senang. Kalau sayang itu senang, kalau sayang belikan mobil, kalau sayang belikan gadget, kalau sayang belikan HP. Kalau tak ada nikmat, tak ada harta, berarti tak sayang.
Akhirnya anak menjadi konsumtif. Sekali-sekali bawa dia ke panti asuhan. Ulang tahun nih ma, ulang tahun nih pak, bawa dia ke panti asuhan. Belikan nasi, bawa pergi ke rumah ke panti asuhan Muhammadiyah. Assalamualaikum pak panti asuhan. Ya, berapa anak yatim sini? Ada 3 orang. Nah, keluarkan, kami mau acara makan bersama. Semuanya pak? Enggak, 3 bungkus aja. Ambo suang, bini ambo suang, anak ambo suang. Memang itu yang sanggup kan? Tidak kan 3 orang makan 3 bungkus. Nanti anak itu bertanya, mama, ini tempat apa? Inilah tempat anak yatim. Kenapa mereka di sini? Ayah dalam mati meninggal dunia. Wah ampun kalau jahat-jahat kamu tinggalkan sih kau. Kalau nakal nanti tinggal sini. Insya Allah balik dari situ dia akan amat sangat sayang dengan ibu dan bapak. Kalau tak percaya, cobalah resepnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mandi. كتاب الله قلبي صار حال